Dia mendekati Lu Yun dan berkata dengan suara pelan, "Kakak Lu Yun, apakah kamu melihat Sulisi? Anak ini terbiasa bersikap sombong dan mendominasi karena kekuatan keluarganya. Dia masih sangat menonjol di medan perang semesta. Kurasa dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari." Sang Shaoxian berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Biar ku beritahu, aku pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan aku sama sekali bukan tandingannya. Aku menceritakan ini karena aku menganggapmu sebagai teman, jadi tolong jangan beritahu siapapun." Lu Yun mengerti dalam hatinya bahwa Sang Shaoxian tampaknya mengeluh tentang Sulisi, tetapi sebenarnya dia mengingatkannya secara terselubung bahwa Sulisi tidak mudah untuk diganggu dan memintanya untuk berhati-hati. "Jangan khawatir, aku mengerti." Lu Yun tersenyum dan mengangguk. Ketika keduanya tengah berbincang, tiba-tiba sebuah sosok besar mendekat. Itu adalah raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter, tubuhnya terbuat dari batu merah, seperti raksasa lava yang keluar dari gunung berapi. Dia memancarkan aura yang membara, dan udara di sekelilingnya menjadi terdistorsi. "Hei, bukankah ini Tuan Muda Sang? Kok kamu bisa dipukuli oleh bocah Sulisi itu lagi? Wajahmu bengkak seperti kepala babi, hahaha." Raksasa batu itu tertawa dengan suara teredam, membuat gendang telinga Lu Yun berdengung. Wajah Sang Shaoxian berubah, dan dia segera menutup mulut raksasa itu. Dia melihat sekeliling dengan panik dan berkata dengan suara rendah, "Yandali, pelankan suaramu. Apa kau ingin membunuhku?" Bajingan Sulisi itu tidak akan pernah melupakan dendamnya. Jika dia mendengarku, dia akan menghajarku lagi. Raksasa batu bernama Yandali kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dengan cepat merendahkan suaranya dan meyakinkan dengan suara teredam, "Jangan khawatir, aku bungkam. Urusan saudaraku adalah urusanku, aku tidak akan memberitahu siapapun." Dia menepuk bahu Sang Shaoxian dengan tangannya yang besar dan kasar, hampir menjatuhkannya ke tanah. Yandali kemudian memperhatikan Lu Yun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa ini?" Sang Shaoxian hendak memperkenalkan dirinya ketika tiba-tiba sebuah suara keras mengganggunya. "Saya melihat 2 sosok terbang keluar dari kapal perang yang rusak dan melayang di udara. Salah satu dari mereka kurus, berwajah dingin dan bermata setajam pisau, yang satunya gemuk, perutnya buncit dan mukanya penuh lemak, seperti Buddha Maitreya." Pria dingin itu melirik semua orang dan berkata dengan nada dingin, "Semuanya, selamat datang di medan perang alam semesta." Lu Yun melihat sekelilingnya, energi langit dan bumi di sini sangat kaya, dan kekuatan surga jauh lebih kuat daripada medan bintang Tianyuan, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan aneh yang mengikis kekuatan mentalnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Di sini, hati Lu Yun tergerak. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan mental di sini melemah, energi langit dan bumi serta kekuatan surga sangatlah kaya. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan sedikit nafas yang tidak biasa, ini tampaknya merupakan persimpangan 3 alam semesta utama. Jika aku dapat berlatih di sini dan menyempurnakan dao surgawiku, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Pria berdarah dingin itu melanjutkan, "Saya tahu banyak dari kalian yang datang ke medan perang luar angkasa untuk pertama kalinya dan tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Biar saya jujur saja, ini bukan taman hiburan, ini adalah tempat di mana kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sisi gelap alam semesta ada di mana-mana. Mereka haus darah dan kuat. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan menjadi santapan mereka." Dia berhenti sejenak, lalu melirik semua orang, seolah memperingatkan mereka, "Di sini, tidak ada keluarga yang melindungi kalian, tidak ada latar belakang yang bisa diandalkan, semuanya bergantung pada kekuatan kalian sendiri. Jadi, saya harap kalian semua bisa menyingkirkan kesombongan dan keangkuhan kalian, dan menghadapi setiap pertempuran yang akan datang dengan serius." "Lalu, berapa jauhnya ke pangkalan terdekat?" seseorang di kerumunan bertanya. Pria berdarah dingin itu mendengus, "Pangkalan. Apakah menurutmu pangkalan di medan perang semesta ini sudah pasti? Makhluk-makhluk semesta sisi gelap akan menyerang pangkalan itu dari waktu ke waktu, jadi lokasi pangkalan itu akan terus berubah. Selain itu, ruang dan kekuatan surga di sini sangat kacau, dan mustahil untuk bergerak melalui ruang angkasa. Jika kau ingin mengandalkan kapal perang baru untuk mencapai pangkalan itu dengan cepat, kau hanya akan menjadi sasaran hidup bagi makhluk-makhluk semesta sisi gelap." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi jelek. "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" orang lain bertanya. Pria berdarah dingin itu berkata dengan tidak sabar, "Apalagi yang bisa kau lakukan? Tentu saja, ikuti kami ke markas terdekat. Jika kau ingin selamat, ikuti dengan saksama dan jangan tertinggal." Setelah itu, dia terbang ke satu arah. Pria gemuk itu mengikutinya dari dekat, berguling-guling di udara seperti bola daging. Sulisi menatap punggung kedua orang itu saat mereka berjalan pergi dan mencibir, "Apa-apaan, kalian bertingkah seolah-olah kalian bernilai 2,5 juta." Sebelumnya di kapal perang, dia sempat berselisih dengan kedua pria itu mengenai masalah alokasi kamar. Mengandalkan fakta bahwa mereka adalah senior, kedua pria ini menempatkannya di sebuah kamar kecil dan sempit, sementara mereka sendiri menempati kamar suite yang luas dan nyaman. Sekarang, ketika sesuatu terjadi, dia berlari lebih cepat daripada orang lain. Meskipun yang lain agak tidak puas dengan sikap pria berdarah dingin dan pria gendut itu, namun nyawa mereka dipertaruhkan, jadi mereka semua mengikutinya. "Saudara Su, jangan marah. Mereka berdua memang brengsek. Mereka pantas ditendang." Sang Shaoxian mendekati Sulisi dan menjelaskan, "Sebelum di kapal, mereka ingin mencuri tambang energi bintang milik saudara Su, tetapi mereka begitu marah padamu hingga wajah mereka berubah menjadi hijau.
Yandali yang berdiri di sana menjadi begitu gembira hingga darahnya mendidih. Dia berkata dengan suara teredam, "Kakak Su benar-benar hebat. Lain kali kamu menghadapi hal seperti ini, hubungi aku dan aku akan membantumu mengalahkan mereka." Sambil berkata demikian, dia hendak mengeluarkan palu batu raksasanya dari cincin penyimpanannya. "Hei, hei, hei, kakakku Si Potian, tolong jangan buat masalah di sini." Sang Saosian buru-buru menghentikannya, medan perang kosmik ini bukan main-main. Begitu kau mengalahkan orang besar itu, kita akan segera menjadi sasaran makhluk kosmik sisi gelap. Yandali, juga dikenal sebagai Si Potian, menggaruk kepalanya dan tersenyum polos, "Oh, saya lupa, saya lupa." Mereka bertiga juga berhasil menyusul pasukan utama. Sang Saosian mendekati Lu Yun dan menjelaskan dengan suara pelan, "Saudara Lu, jangan kaget. Saudara Si Potian sebenarnya orang baik, tapi dia agak blak-blakan." Lu Yun mengangguk sedikit untuk menunjukkan pemahamannya. Dia melirik ke arah kerumunan. Di antara 80 orang ini, lebih dari 80% merupakan Master Dao, dan sisanya merupakan Dewa Dao jahat dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Master Dao. Para Dewa Dao menjaga jarak tertentu satu sama lain dan tampak waspada, sementara para Dewa Dao berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, bersandar satu sama lain untuk mendapatkan kehangatan. Meskipun Si Potian merupakan seorang Master Tao bintang 1 dan alien lava yang kuat, karena ia bergaul dengan dua Dewa Tao, Lu Yun dan Sang Saosian, wajar saja jika ia dipandang rendah oleh Master Tao lainnya dan diberi tatapan meremehkan. Lu Yun tidak peduli dengan tatapan mata itu. Dia memfokuskan perhatiannya pada lingkungan sekitarnya. Aturan di sini memang aneh. Penggabungan 3 alam semesta telah menyebabkan kekacauan di antara berbagai kekuatan, dan kekuatan semua orang telah banyak ditekan. Lu Yun mencoba mengoperasikan tubuh pedang abadi, tetapi menemukan bahwa meskipun kekuatan mentalnya melemah, dia dapat menggunakan energi yang sama untuk mengolah lebih banyak sel abadi di sini. Lu Yun diam-diam gembira, berpikir bahwa medan perang kosmik ini mungkin menjadi tempat yang sempurna baginya untuk berlatih. Dia diam-diam mengamati orang lain dan mendapati banyak di antara mereka yang diam-diam berlatih bela diri sambil bergegas dalam perjalanan, menyerap energi kaya langit dan bumi di sini. Tampaknya semua orang telah menemukan rahasia ini. Semua orang mengikuti pria berdarah dingin dan pria gemuk itu dan terbang sebentar sebelum tiba di area biru tua. "Apa ini?" seseorang bertanya. "Dunia laut yang kacau," nada bicara pria dingin itu masih dingin. "Teruskan saja dan kamu akan mencapai area berikutnya." Dunia lautan yang kacau ini bagaikan bola air raksasa, yang tergantung di alam semesta. Air biru jernih mengalir perlahan, memancarkan cahaya yang indah. Sang Saosian melihat pemandangan aneh ini dan berseru dengan gembira, "Wow! Indah sekali, seperti akuarium besar." Si Potian juga menimpali, ya, saya benar-benar ingin masuk dan berenang." Tingkah laku lucu kedua orang itu membuat siapapun yang awalnya gugup, sedikit rileks. Lu Yun memandang Sang Saosian dan berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tampak seperti pemuda kaya yang belum pernah melihat dunia dan tidak punya rencana apapun. Siapa dia? Namun, Lu Yun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan tidak perlu menggalinya. Orang-orang memasuki dunia lautan yang kacau satu demi satu. Tekanan di dalam dunia ini lebih besar daripada di luar, dan hambatannya juga lebih kuat, sehingga kecepatan semua orang melambat. Sang Saosian dan Si Potian seperti dua bayi yang penasaran, melihat sekeliling, penuh rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. "Lihat, ikan itu sangat besar," Sang Saosian berseru, sambil menunjuk makhluk besar seperti paus di kejauhan. "Wah, ada karang di sana." Si Potian juga menunjuk ke sisi lain dan berteriak dengan penuh semangat. Lu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kedua orang ini sama sekali tidak terlihat gugup. Saat semua orang hendak melewati dunia lautan yang kacau, Lu Yun tiba-tiba merasa waspada. Dia merasakan aura kuat mendekat dengan cepat, dan aura ini penuh dengan kebencian. Energi pedang melonjak di sekitar Lu Yun, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa bahaya sedang mendekat dan tidak bersahabat. "Kakak Lu Yun, ada apa denganmu?" Sang Saosian memperhatikan ketidaknormalan Lu Yun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Potian juga mendekat dan menatap Lu Yun dengan mata terbelalak. "Bersiap untuk pertempuran." Suara rendah Lu Yun terdengar di telinga mereka berdua, dengan sedikit nada serius. Meskipun Sang Saosian dan Si Potian biasanya ceroboh, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengeluarkan senjata dan melihat sekeliling dengan waspada. Orang lain di sekitar juga memperhatikan perubahan suasana. Mereka berhenti bermain dan melihat sekeliling dengan waspada. Semua orang terus bergerak maju, air biru jernih mengalir perlahan di sekeliling mereka, dan cahaya menerawang menyinari wajah setiap orang, tetapi tidak dapat menghilangkan suasana tegang di udara. Ada makhluk dari sisi gelap alam semesta yang mendekat. Pria dingin itu tiba-tiba berbicara, suaranya sedingin es selama 10.000 tahun. Sang Saosian menatap Lu Yun dengan heran, "Saudara Lu Yun, apakah Anda benar-benar merasakan bahaya di hadapan Tuan Swolisi?" Dia adalah seorang guru Tao bintang 4. Lu Yun tersenyum tipis dan menjawab dengan santai, "Itu hanya intuisi." Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkap fakta bahwa dia punya sistem. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari laut di kejauhan. Gelap dan pekat, memancarkan aura jahat dan dingin, dan dengan cepat mendekati semua orang.
Itu binatang aneh dari sisi gelap alam semesta. Seseorang berseru. Binatang-binatang aneh ini mempunyai berbagai bentuk dan muka yang ganas, dan jumlahnya mencapai 50 atau 60 ekor. Orang yang memimpin mereka bertubuh raksasa dan memiliki aura yang kuat, dan jelas merupakan seorang Master Tao bintang 1. Membunuh. Cahaya dingin melintas di mata pria berdarah dingin Sulisi. Dia bergegas keluar lebih dulu. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke monster tingkat Master Tao bintang 1. Mengikuti dari dekat, lebih dari selusin Master Tao juga mengambil tindakan, menunjukkan kekuatan gaib mereka dan menyerbu ke dalam kelompok binatang aneh itu. Untuk sesaat, di lautan biru, cahaya pedang berkelebat, energi melonjak, dan teriakan pembunuhan mengguncang langit. Lu Yun, Sang Shaoxian dan Si Potian juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Walaupun binatang aneh ini jumlahnya banyak, mereka tampak rentan terhadap kekuatan yang sangat besar. Para guru tahu bagaikan harimau di tengah kawanan domba, yang dengan mudah meraup nyawa binatang buas yang aneh ini. Lu Yun memegang pedang panjang di tangannya, dan energi pedangnya begitu kuat sehingga setiap pedang dapat membunuh beberapa binatang aneh. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi mengamati ciri-ciri binatang aneh ini dan aturan-aturan dunia ini. Meskipun Sang Shaoxian dan Si Potian hanya Dewa Tao, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, terutama Si Potian. Sebagai alien lava, ia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Dengan satu pukulan, dia dapat menghancurkan binatang aneh itu hingga berkeping-keping. Pertempuran itu berlangsung kurang dari 1/4 jam, dan 50 atau 60 binatang aneh dibantai. Di lautan biru itu, tampak potongan-potongan tubuh yang patah dan darah hitam yang memancarkan aura dingin mengambang. Setelah membunuh binatang aneh itu, Suolisi dan yang lainnya tidak pergi terburu-buru, tetapi mulai mencari tempat itu. Segera, mereka menemukan beberapa kristal yang memancarkan cahaya redup. Kristal surgawi, seseorang berseru. Kristal-kristal ini mengandung hukum-hukum alam semesta yang lengkap dan sangat bermanfaat untuk budidaya. Terutama bagi mereka yang berada di tingkat Dao Lord, itu adalah harta yang langka. Suolisi mengambil sepotong kristal Dao surgawi dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kristal itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi energi murni yang menyatu ke dalam tubuhnya. Aura Sulisi tiba-tiba melonjak, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kristal Dao surgawi ini sungguh ajaib. Memurnikan satu potong saja dapat menghemat ribuan tahun latihan kerasku. Sulisi berkata dengan penuh semangat, dengan keserakahan terpancar di matanya. Melihat kejadian ini, para Master Dao lainnya pun ikut iri dan berharap mereka bisa segera datang dan merampas batu kristal Dao surgawi. Tuan Suolisi, meskipun kristal Dao surgawi ini mengandung hukum alam semesta yang lengkap, kristal tersebut juga menyembunyikan energi sisi gelap alam semesta. Jika Anda memurnikannya secara langsung, Anda akan terkikis oleh energi ini dan menjadi budak sisi gelap alam semesta, atau bahkan berubah menjadi monster seperti binatang buas aneh ini. Pria dingin itu mengingatkan. Sulisi mendengus dengan nada meremehkan, aku tahu, tetapi aku punya cara untuk mengatasi kekurangan ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Setelah berkata demikian, dia mengambil sepotong batu kristal Dao surgawi lainnya dan menelannya. Setelah Sulisi menelan potongan kedua kristal Dao surgawi, dia bersendawa dan tampak sangat puas. Para guru tahu di sekitar memiliki mata yang menyala-nyala, seolah-olah mereka adalah serigala lapar yang mengincar daging gemuk. Meskipun mereka takut pada energi gelap dalam kristal, mereka lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa guru tahu bahkan diam-diam menyentuh senjata mereka, mata mereka berkedip-kedip, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal itu, lelaki berdarah dingin itu sedikit mengernyit, namun tidak lagi berusaha menghalangi Sulisi. Dia tahu bahwa keserakahan merupakan dosa asal dan juga kekuatan pendorongnya. Daripada membuang-buang waktu berbicara, lebih baik terus melangkah maju. Barangkali masih ada lebih banyak kristal Dao surgawi yang menanti mereka. Ayo maju dan terus maju. Pria dingin itu berkata dengan nada dingin, seolah-olah pembunuhan tadi dan keserakahan di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi tenang dan mengikuti pria berdarah dingin itu, terus bergerak menuju tujuan mereka. Akan tetapi, kecepatan langkah mereka jauh lebih cepat dan tatapan mata mereka tak lagi setenang sebelumnya, melainkan dipenuhi keserakahan dan nafsu. Lu Yun, Sang Shaoxian dan Si Potian berjalan di ujung tim. Wah, kristal Dao surgawi ini benar-benar barang bagus. Satu kristal bernilai 1000 tahun latihan keras. Kalau aku bisa mendapatkan beberapa, bukankah itu? Mata Sang Shaoxian berbinar dan dia menggosok tangannya dengan gembira. Saudara Shaoxian, jangan biarkan keserakahan membutakan matamu. Meskipun batu kristal Dao surgawi ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, energi gelap yang terkandung di dalamnya tidak main-main. Jika terkikis dan berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Si Potian membujuk dengan suara teredam. Lu Yun tetap diam, dia berpikir. Kristal Dao surgawi berisi hukum alam semesta yang lengkap, yang tidak diragukan lagi merupakan godaan besar baginya. Pedang Dao terpadu agung yang dia latih membutuhkan penyerapan berbagai kekuatan Dao surgawi untuk menyempurnakan dirinya, dan kristal Dao surgawi tidak diragukan lagi merupakan tonik terbaik. Kakak Lu Yun, bagaimana menurutmu? Sang Shaoxian bertanya ketika dia melihat Lu Yun tidak mengatakan apa-apa. Kristal Dao surgawi memang merupakan hal yang baik, tetapi energi gelap di dalamnya memang merupakan bahaya tersembunyi. Lu Yun merenung sejenak dan berkata, namun,
aku sedang berlatih seni pedang terpadu yang mencakup semuanya, dan aku memiliki tubuh pedang abadi dan seni memotong pedang untuk melindungiku. Mungkin aku dapat mencoba untuk memurnikan kristal Dao Surgawi. Saudara Lu Yun, apa yang kamu katakan masuk akal. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu pasti bisa melarutkan energi gelap di dalamnya. Sang Shaoxian menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa Lu Yun juga memiliki ide yang sama. Meskipun si Potian masih sedikit khawatir, melihat Lu Yun dan Sang Shaoxian begitu berhasrat mendapatkan kristal Dao Surgawi, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Selama sisa perjalanan, semua orang lebih waspada dan cemas. Mereka ingin menjumpai lebih banyak binatang eksotis dan memperoleh lebih banyak kristal Dao Surgawi. Tidak lama kemudian, mereka diserang oleh beberapa gelombang makhluk kosmik sisi gelap. Makhluk-makhluk ini memiliki bentuk dan kekuatan yang berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura yang memuakkan dan dingin. Dengan godaan kristal Dao Surgawi, para Master Dao bagaikan ayam yang darahnya terpompa, menyerbu ke depan untuk bertarung, takut kalau mereka akan disusul oleh yang lain. Sang Shaoxian dan si Potian, yang berada di tingkat Dewa Tao, tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Sialan, orang-orang ini terlalu serakah. Mereka bahkan tidak memberi kita kesempatan. Sang Shaoxian menghentakkan kakinya karena marah saat dia melihat para Master Tao itu dengan panik merampas batu kristal Dao Surgawi. Saudara Shaoxian, jangan khawatir. Pasti akan ada kesempatan di masa depan. Si Potian menghibur. Di masa depan, siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sang Shaoxian masih sedikit tidak mau. Lu Yun menepuk bahu Sang Shaoxian dan berkata, Saudara Shaoxian, jangan khawatir. Tujuan kita saat ini adalah mencapai tujuan kita secepat mungkin, bukan membuang-buang waktu untuk beberapa kristal Dao Surgawi. Selain itu, aku punya firasat bahwa binatang buas aneh yang kita temui akan menjadi semakin kuat, dan akan ada semakin banyak kristal Dao Surgawi. Pada saat itu, bukan lagi pertanyaan apakah kita dapat merebutnya, tetapi apakah kita dapat membunuh semuanya. Saudara Shaoxian, daripada menatap kristal-kristal tingkat rendah itu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamatinya dengan saksama? Suara samar Lu Yun terdengar di samping telinga Sang Shaoxian, makhluk-makhluk di alam semesta yang gelap ini memiliki metode yang aneh dan kekuatan yang tidak terduga. Mengetahui lebih banyak tentang mereka akan sangat bermanfaat bagi kita saat kita menjelajah lebih dalam ke tempat-tempat berbahaya di masa mendatang. Sang Shaoxian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia sadar, kamu tidak mengatakannya. Kok dia begitu terobsesi dengan uang sampai lupa dengan bisnisnya? Ia begitu sibuk merasa iri terhadap para guru Tao yang merampas kristal-kristal itu sehingga ia mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Saudara Lu Yun benar, Anda memiliki visi jangka panjang. Sang Shaoxian menepuk pahanya, berterima kasih atas pengingat Lu Yun, terima kasih, Saudara Lu Yun, atas bimbinganmu. Hatinya yang semula tidak sabaran pun menjadi tenang, dan ia mulai mencermati dengan seksama cara-cara serangan dan kelemahan makhluk-makhluk sisi gelap itu. Si Potian di samping juga mengangguk dalam diam, sangat setuju dengan itu. Meskipun dia jujur, dia tidak bodoh. Perkataan Lu Yun dapat dikatakan sebagai panggilan untuk bangun dari tidurnya. Setelah itu, Sang Shaoxian mengamati Lu Yun secara sengaja atau tidak sengaja. Dia menemukan bahwa Lu Yun tidak hanya kuat, tetapi juga teliti dan tenang. Ketenangan semacam ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh anak muda kebanyakan. Ia teringat beberapa tokoh hebat yang pernah ditemuinya sebelumnya, yang tampaknya memiliki perilaku seperti ini. Mungkinkah, hati Sang Shaoxian tergerak, dan ada sedikit rasa kagum dan ingin tahu di matanya saat dia melihat Lu Yun. Selama bulan berikutnya, semua orang terus maju di medan perang kosmik dan menghadapi serangan dari puluhan gelombang makhluk kosmik sisi gelap. Beberapa makhluk ini bentuknya seperti pohon yang bengkok, ada yang bentuknya seperti serangga raksasa, dan ada pula yang bentuknya seperti hantu yang melayang. Mereka memiliki berbagai macam bentuk dan semuanya sangat menyeramkan. Semakin dalam mereka menyelam, makhluk yang mereka temui menjadi lebih kuat dan lebih besar ukurannya. Kadang-kadang bahkan makhluk sisi gelap setingkat Dewa Tao pun akan muncul. Pada saat ini, giliran Sang Shaoxian dan si Potian untuk mengambil tindakan. Meski mereka mengeluh karena dibayangi, ketika mereka benar-benar dibutuhkan, mereka tidak ragu-ragu dan masing-masing menggunakan senjata saktinya untuk bertarung melawan makhluk-makhluk sakti tersebut. Godaan batu kristal Dao Surgawi membuat semua Master Dao di kapal menjadi serakah. Beberapa orang bahkan tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri dan menyerbu dengan ganas ke arah makhluk-makhluk kuat tersebut, hanya untuk kemudian terkikis oleh energi gelap dan berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Tentu saja, beberapa orang juga memperoleh manfaat besar. Mereka memurnikan kristal Dao Surgawi, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Keinginan mereka untuk berjuang makin kuat dan kuat, seakan tak pernah lelah. Di antara mereka, Suolisi membuat kemajuan tercepat. Dia sudah berbakat, dan sekarang dengan berkah kristal Dao Surgawi, dia bahkan lebih kuat. Setiap kali dia menyerang, dia sangat ganas dan hampir tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Hingga suatu hari, seorang Master Tao bernama Gu Qing, setelah memburu monster tingkat Dewa Tao, dirampok secara paksa kristal Dao Surgawi oleh Suolisi. Gu Qing awalnya tidak puas dengan kesombongan dan perilaku mendominasi Suolisi, dan kali ini dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia langsung meledak dan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Dia meraung, auranya melonjak, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menusuk langsung ke arah Suolisi.
Sulisi lengah dan terlempar oleh pedang itu, darah menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang terkejut ketika melihat ini. Kekuatan Gu Qing sebenarnya sebanding dengan Sulisi, atau bahkan lebih baik. Dia tidak dikenal sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka dia bersembunyi begitu dalam. Kekalahan Sulisi tidak membuatnya menahan diri, tetapi malah membangkitkan sifat posesifnya yang lebih kuat. Dia mulai merampas kristal Dao surgawi dengan cara yang lebih tidak bermoral, bukan hanya kristal tingkat Dewa Dao, tetapi bahkan kristal binatang tingkat Dewa Dao yang diburu oleh Sang Shaoxian dan Si Potian. Anak ini makin lama makin keterlaluan. Sang Shaoxian sangat marah hingga jenggotnya berdiri. Siapa dia? Raja Surga. Si Potian juga menggema dengan suara teredam, benar sekali. Terlalu sombong, dia benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Lu Yun menyaksikan semua ini dengan dingin, sambil menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Bakat Sulisi memang bagus, namun sayang mentalnya kurang terlatih sehingga dibutakan oleh keserakahan dan sudah menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan. Kesombongan Sulisi bertambah kuat, dan di matanya, batu kristal Dao surgawi tampaknya menjadi trofi eksklusifnya. Seorang guru Tao, dengan wajah pucat, menunjuk hidung Sulisi dan mengutuk, "Sulisi, kau keterlaluan. Kita semua telah melalui hidup dan mati bersama, mengapa hanya kau yang mengambil semua manfaatnya?" Perkataan guru Tao itu seolah-olah telah menyulut tong mesiu, meledakkan ketidakpuasan rakyat yang telah lama terpendam. Yang lain juga berdiri untuk mengecam Sulisi, menuduhnya serakah dan egois. Benar sekali, kau pikir kau siapa? Kau Raja Surga, kenapa kami harus bertarung sampai mati sementara kau hanya duduk santai dan menikmati hasil jerih payah kami? Sulisi, jangan terlalu serakah. Serahkan batu kristal Dao surgawi dan kita akan membaginya secara merata. Menghadapi kecaman dari orang banyak, Sulisi tidak hanya tidak menahan diri, tetapi mencibir, dan menyapukan pandangannya ke semua orang dengan penuh penghinaan, nadanya penuh dengan penghinaan, hanya mengandalkanmu sampah. Kamu juga ingin mendapatkan sepotong kue, mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat kebajikanmu sendiri? Kristal Dao surgawi, jika kamu punya nyali, ambillah dariku. Kata-kata ini benar-benar membuat marah semua orang. Yang awalnya hanya kecaman verbal langsung berubah menjadi tindakan nyata. Guru Tao yang tampil pertama kali meraung, memanggil senjata saktinya, dan menyerang Sulisi terlebih dahulu. Yang lain mengikutinya, dan untuk sesaat, cahaya senjata ajaib itu saling terkait, dan suasana menjadi kacau. Sulisi mencibir, mengelak beberapa serangan, lalu membalikkan tangannya dan menamparkan pemimpin Tao yang tengah memimpin rombongan itu. Dia menyerang dengan kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sang guru Tao terjatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan darah, dan jelas menderita luka serius. Pada saat ini, lelaki setengah baya yang muram yang telah menonton dengan dingin akhirnya mengambil tindakan. Sosoknya secepat kilat, dan dia muncul di depan Sulisi dalam sekejap. Dia menamparkan dengan satu telapak tangan, dan bertabrakan langsung dengan telapak tangan Sulisi. Ledakan, terdengar suara ledakan keras dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Ekspresi pria parubaya yang dingin itu sedikit berubah, dan dia jelas sedikit terkejut dengan kekuatan Sulisi. Sulisi sama sekali tidak peduli, dan seringnya muncul di sudut mulutnya, "Kenapa? Kamu juga ingin mendapat bagian dari kue itu?" Pria parubaya berdarah dingin itu tidak berbicara, tetapi hanya menatap Sulisi dengan mata dingin, auranya terus meningkat. "Ayo, siapa yang takut pada siapa?" Secerca kegembiraan terpancar di mata Sulisi. Dia khawatir tidak dapat menemukan lawan untuk berlatih bersama. Keduanya bertarung lagi, dan kali ini pertarungannya lebih sengit. Tabrakan energi tersebut menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan yang lain mencoba menghindarinya karena takut tersedot ke dalamnya. Apa yang awalnya merupakan perkelahian beberapa orang kini berubah menjadi huru-hara besar. Para master Tao di kapal, sebagian demi kristal Dao surgawi, sebagian lagi untuk melampiaskan amarah, semuanya ikut bertempur, dan situasi pun menjadi benar-benar tak terkendali. Sang Shaoxian, yang bersembunyi di sudut sambil menonton pertunjukan, melihat Sulisi dikepung, dan api balas dendam berkobar di hatinya. Adegan di mana Sulisi merampas kristal Dao surgawi dan mempermalukannya muncul satu persatu di benaknya. Kesempatan bagus, cahaya jahat bersinar di mata Sang Shaoxian. Dia diam-diam mengeluarkan senjata ajaibnya, siap memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Sulisi. Tepat saat dia hendak bertindak, sebuah tangan besar tiba-tiba menepuk bahunya. Ledakan, dengan suara renyah, Sang Shaoxian merasakan kepalanya berdengung dan dia terbangun sepenuhnya. Dia berbalik dan melihat Lu Yun sedang menatapnya dengan serius. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lu Yun bertanya dengan suara yang dalam. Sang Shaoxian kemudian menyadari betapa bodohnya perilakunya. Dia tergagap, aku. Apa maksudmu dengan kamu? Lu Yun berkata dengan tidak senang, kau ingin mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang. Kau pikir kau siapa? Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Kau bahkan tidak tahu harga dirimu sendiri. Si Potian, yang berdiri di samping, juga berkata dengan suara teredam, benar sekali. Lao Sang, apa yang terjadi padamu tadi? Mengapa kamu terlihat seperti orang kerasukan? Baru pada saat itulah Sang Shaoxian menyadari bahwa keadaan sebelumnya memang salah, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Dia menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, tiba-tiba. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa,
hanya menatapnya dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke medan perang. Saat ini, medan perang telah meluas ke seluruh dek pesawat antariksa. Setengah dari penguasa Dao ikut bertempur dan suasana menjadi kacau. Su Lixi, sendirian, mampu bertarung secara setara dengan lebih dari selusin Master Tao, dan penambahan pria parubaya berdarah dingin membuat pertempuran menjadi lebih membingungkan. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu membantu Su Lixi menghalangi serangan? Sang Shaoxian menunjuk ke arah pusat keributan itu, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pria parubaya berdarah dingin itu sebelumnya bersikap seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan dia, tetapi sekarang dia bergegas ke kerumunan dan membantu Su Lixi menahan beberapa serangan yang mematikan. Si Potian mendengus dengan suara teredam, apakah menurutmu mereka benar-benar ingin memberi pelajaran pada Su Lixi? Mereka mengincar bagian vital, mereka ingin membunuh dan membungkamnya. Sang Shaoxian tercengang. Setelah mengamati dengan saksama, dia mendapati bahwa apa yang dikatakan si Potian memang benar. Para guru Tao yang mengepung Su Lixi sangat kejam dalam gerakan mereka dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Tunggu, Sang Shaoxian tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk ke arah kerumunan yang sedang berkelahi dan berkata, lihat, kebanyakan dari mereka yang menyerang Su Lixi adalah mereka yang telah memurnikan kristal Dao surgawi sebelumnya. Lu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu belum sebodoh itu. Energi kosmik sisi gelap yang terkandung dalam kristal Dao surgawi mencemari pikiran mereka. Tapi aku juga terpengaruh, tapi aku tidak memurnikan kristal Dao surgawi. Sang Shaoxian menunjuk hidungnya, tampak sedih. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan melancarkan serangan diam-diam ke Su Lixi. Lu Yun meliriknya dan berkata, apakah menurutmu benda ini flu? Apakah benda ini menular? Mungkin ada semacam eksistensi khusus yang diam-diam merangsang dan memperkuat energi gelap yang mereka serap, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan saling membunuh. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, meskipun kamu tidak memurnikan kristal Dao surgawi, kamu juga terpengaruh, tetapi tingkatnya tidak terlalu serius, dan aku membangunkanmu tepat waktu. Keberadaan khusus, apa itu? Sang Shaoxian bertanya, dengan firasat tidak enak muncul dalam hatinya. Si Potian menyentuh dagunya dan menebak, siapa tahu, mungkin ada makhluk kosmik sisi gelap setingkat Kaisar Dao abadi yang memasang jebakan di pesawat luar angkasa ini, menunggu orang-orang bodoh seperti kita untuk memakan umpannya. Kaisar Tao abadi, Sang Shaoxian menghirup udara dingin dan betisnya mulai gemetar. Orang ini berdiri di puncak alam semesta dan dapat menghancurkan bintang-bintang dengan lambaian tangannya. Di matanya, para guru Tao ini mungkin tidak ada bedanya dengan semut. Lu Yun tiba-tiba berkata, orang tua Gu Qing itu cukup pintar. Dia menyadari ada yang tidak beres dan melarikan diri sejak lama. Mata si Potian berbinar, kalau begitu, ayo kita lari. Apakah kita akan mati di sini? Berlari, Sang Shaoxian tidak dapat menahannya lagi dan berteriak sekeras-kerasnya, ada makhluk kosmik sisi gelap yang abadi di sini. Lari. Suaranya terdengar sangat tiba-tiba di tengah gemuruh tabrakan energi dan langsung menyebar ke seluruh medan perang. Orang-orang yang sedang bertarung berhenti dan terhenti, dan sepasang mata pembunuh menatap Sang Shaoxian dan dua orang lainnya. Sang Shaoxian merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh segerombolan serigala lapar, dan bulu kuduknya berdiri. Pada saat ini, sebuah suara agung bergema di langit dan bumi, berhenti. Suaranya bagaikan guntur yang datang tiba-tiba, membuat gendang telinga Sang Shaoxian berdengung. Seorang lelaki setengah baya berpakaian hitam dan berwajah tegas berjalan perlahan keluar dari kerumunan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, fluktuasi energi di sekelilingnya sedikit mereda, seolah-olah dia dilahirkan dengan kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Di belakangnya, seorang pria gemuk dengan tubuh buncit dan wajah tersenyum juga berjalan keluar. Tatapan mata pria berdarah dingin itu menyapu semua orang, dan akhirnya tertuju pada Sang Shaoxian. Tatapannya setajam pisau, apa yang baru saja kau katakan? Apakah ada makhluk kosmik sisi gelap tingkat abadi? Sang Shaoxian merasa tidak enak ketika diperhatikan olehnya, dan tergagap, aku juga mendengarnya dari orang lain. Diam-diam dia melirik si Potian dan membuang jauh-jauh kesalahannya. Si Potian memutar matanya dan bergumam tidak senang, aku tidak mengatakan itu adalah tingkat abadi, aku hanya berkata, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Pria berdarah dingin itu mengabaikan alasan mereka dan berkata dengan suara yang dalam, energi gelap di dalam kristal Dao surgawi akan memperkuat emosi negatif. Kalian telah menyerap sejumlah besar energi dalam waktu yang singkat, jadi wajar saja jika kalian saling menyerang. Adapun makhluk-makhluk alam semesta sisi gelap yang abadi. Dia berhenti sejenak, saya menduga bahwa seseorang telah mengarahkan energi-energi ini, atau kita secara tidak sengaja menerobos masuk ke wilayahnya dan terpengaruh oleh medan energinya. Pria gemuk itu menambahkan sambil tersenyum, sebenarnya, kami memiliki metode rahasia untuk memurnikan batu kristal Dao surgawi, yang dapat menghilangkan energi gelap di dalamnya, tetapi ini bukan tanggung jawab kami. Dan bahkan jika kami kembali ke pangkalan, layanan ini tidak gratis. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya untuk tidak terburu-buru memurnikannya, tetapi sekarang Anda seperti anjing gila. Katanya sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi yang mengatakan, aku tahu ini akan terjadi. Semua orang kemudian secara bertahap menjadi tenang dan mulai berbisik-bisik. Seseorang bertanya, apakah benar-benar ada makhluk sisi gelap yang abadi? Apakah ini hanya sebuah pernyataan berlebihan? Lelaki berdarah dingin itu mendengus, apakah itu menakutkan atau tidak? Kalian akan mengetahuinya saat kalian benar-benar mengalaminya.
Tekanan kuat terpancar darinya, dan suara-suara bertanya itu lenyap dalam sekejap. Semua orang mulai membahas tindakan pencegahan. Sebagian orang menyarankan untuk melewati area ini, sedangkan sebagian lainnya khawatir akan nasib buruk dan mungkin menjadi sasaran makhluk sisi gelap yang abadi meski mereka mengambil jalan memutar. Jika benda itu benar-benar mengincar kita, kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Seorang guru Tao pendek berkata dengan wajah sedih. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada si Potian. Orang ini tampaknya menjadi orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia mengatakan, abadi, nadanya terdengar seolah-olah dia sedang berbicara tentang anjing tetangga. Bahkan lelaki berdarah dingin dan lelaki gemuk pun mulai memandang si Potian dengan kagum. Kemampuan untuk memahami potensi bahaya dengan begitu tajam adalah wawasan yang tidak dimiliki oleh guru Tao biasa. Kakak, siapa namamu? Tanya pria dingin itu. Si Potian. Si Potian menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi dia diam-diam merasa bangga di dalam hatinya. Tampaknya saya akan menjadi terkenal kali ini. Baiklah, si Potian. Pria dingin itu mengangguk, selanjutnya, tinggallah bersamaku. Setelah itu, semua orang menghitung jumlah orang dan mendapati bahwa Gu Qing telah menyelinap pergi pada suatu saat. Orang tua itu berlari cukup cepat. Pria gemuk itu melengkungkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, Gu Qing sangat kuat dan seorang veteran, jadi wajar saja jika dia mengutamakan dirinya sendiri terlebih dahulu dalam situasi ini. Dipimpin oleh si pria berdarah dingin dan si pria gemuk, kelompok itu terus bergerak maju. Sang Shaoxian mengikuti Lu Yun, tampak gelisah. Saudara Lu Yun, Sang Shaoxian bertanya dengan suara rendah, menurutmu, apakah kita benar-benar akan bertemu dengan makhluk sisi gelap yang abadi? Inilah pertama kalinya dia berada di medan perang kosmik. Meskipun dia sudah banyak mendengar legenda horor tentang makhluk kosmik sisi gelap sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan rasa takutnya ketika benar-benar berhadapan dengan kemungkinan ini. Lu Yun meliriknya dan berkata dengan tenang, siapa tahu. Benda ini bukan kubis di pasar sayur. Kamu bisa melihatnya kapan saja kamu mau. Kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Walaupun Lu Yun berkata demikian, dia diam-diam merenungkan hubungan antara telekinesisnya sendiri dan energi gelap ini. Dia memang merasakan dampak negatif energi ini, tetapi dengan telekinesisnya yang kuat, dia dapat dengan mudah memblokirnya. Hal ini membuatnya makin penasaran dengan telekinesisnya sendiri dan sisi gelap alam semesta yang misterius. Lu Yun tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya kacau. Energi sisi gelap alam semesta tampaknya tidak memberikan dampak negatif apapun padanya. Sebaliknya, hal itu memberinya rasa keakraban yang samar-samar. Apakah karena telekinesisku yang kuat? Lu Yun bingung. Untuk memverifikasi dugaannya dan menangani kemungkinan munculnya makhluk sisi gelap tingkat keabadian, dia memutuskan untuk memurnikan kristal Dao surgawi dan mencobanya. Diam-diam dia mengeluarkan kristal Dao surgawi tingkat Dewa Dao dari cincin penyimpanannya. Kristal sebening kristal itu memancarkan kekuatan surga yang kaya, bercampur dengan sedikit energi gelap, seperti setetes tinta di air jernih meskipun tidak nyata, namun hal itu masih ada. Lu Yun mengaktifkan seni pedang penyatuan agung dan mulai memurnikan kristal Dao surgawi. Kekuatan Dao surgawi yang melonjak mengalir ke tubuhnya, menebus kekurangan Dao pedang terpadu agung. Pada saat yang sama, jejak samar energi gelap juga masuk. Seni pedang terpadu agung bagaikan batu kilangan, menghancurkan energi gelap ini tetapi tidak mampu menghilangkannya sepenuhnya. Energi gelap ini bagaikan duri dalam daging, melekat erat pada seni pedang terpadu yang agung. Agak rumit, Lu Yun mengerutkan kening diam-diam. Dia mencoba menggunakan kekuatan aturan kehidupan untuk menyeimbangkan energi gelap ini, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Energi alam semesta sisi gelap ini terlalu aneh. Sebelum kita sepenuhnya memahaminya, penggunaan kekuatan aturan kehidupan secara gegabah bisa jadi bumerang. Setelah berpikir sejenak, hati Lu Yun tergerak dan dia mengaktifkan metode pencegatan pedang. Cara memotong pedang adalah menggunakan serangan sebagai pertahanan dan bertujuan memotong segalanya. Karena energi gelap ini tidak dapat dihilangkan, ubahlah menjadi kekuatan yang dapat dikendalikan. Dengan diaktifkannya teknik intercept pedang, untaian energi gelap itu mulai terpelintir dan berubah bentuk, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan murni yang menyatu menjadi teknik pedang terpadu agung. Tanpa diduga, kedua kekuatan yang sangat berbeda ini menyatu dengan sangat harmonis, seperti air dan susu, tanpa penolakan sama sekali. Lu Yun sangat gembira. Bukankah ini berarti dia bisa memurnikan batu kristal Dao surgawi tanpa hambatan? Yang lain membutuhkan proses rumit untuk menghilangkan energi gelap dalam kristal Dao surgawi, tetapi dia hanya perlu mengaktifkan teknik intersepsi pedang untuk mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat dikendalikan. Terlebih lagi, energi gelap ini bukanlah racun baginya, melainkan tonik. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak ragu lagi, mengeluarkan batu kristal Dao surgawi tingkat Dewa Dao lainnya dan terus menyempurnakannya. 1, 2. Dengan penyempurnaan terus-menerus dari kristal Dao surgawi, Dao pedang terpadu agung secara bertahap telah selesai, menjadi lebih sempurna, dan kekuatannya juga meningkat karenanya. Tim tersebut melakukan perjalanan melintasi alam semesta yang tandus selama beberapa hari, dan suasananya menyedihkan dan menyesakan. Semua orang waspada, memperhatikan segala sesuatu di sekitar mereka dengan waspada. Tunggu, pria setengah baya berdarah dingin yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening, di mana Sulisi? Kapan dia menghilang? Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang, dan kemudian mereka menyadari bahwa ada satu orang yang hilang dalam tim.
Sulisi, dia baru saja ke sini. Ya, aku ingat dia berbicara padaku. Ini, kapan menghilang? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Semua orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun tahu kapan Sulisi menghilang. Apakah Sulisi, anak itu, ditendang di kepala oleh seekor keledai? Dia tidak ingin tinggal bersama tim dan bersikeras untuk keluar sendiri. Dia benar-benar ingin mati. Sang Saosian meludah, nadanya penuh kekhawatiran dan kebingungan. Lu Yun menyimpan kristal Dao surgawi tingkat Dewa Dao terakhir di tangannya, merasakan kekuatan memenuhi tubuhnya, dan berkata dengan ringan, mungkin mereka memiliki sarana untuk memblokir persepsi mereka, dan mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat. Ia teringat akan sorot mata Sulisi dan Guking ketika mereka memandangi kristal Dao surgawi yang berserakan, keserakahan yang dibumbui dengan sedikit kegilaan, bagaikan serigala lapar yang menatap mangsanya. Si Potian di sampingnya mendengus dingin, dengan kemampuan mereka yang terbatas, mereka masih ingin bekerja sendiri. Saya pikir mereka mungkin terpengaruh oleh energi gelap, pikiran mereka tidak jernih, dan mereka melakukan hal-hal bodoh. Lu Yun setuju dengan ini. Energi alam semesta sisi gelap itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Itu dapat memengaruhi pikiran orang secara diam-diam dan membuat mereka melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tindakan Sulisi dan Guking mungkin telah terkikis oleh energi ini. Tim terus berlayar di alam semesta yang tandus. Suasana yang menyesakkan itu bagaikan belatung di tulang tarsal, melilit semua orang dengan erat. Beberapa hari kemudian, ketika lelaki setengah baya yang muram itu menghitung lagi jumlah orang, wajahnya tiba-tiba berubah. 3 lagi hilang. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya rendah dan serak, bagaikan raungan yang datang dari kedalaman neraka. Tim tiba-tiba meledak, dan kepanikan menyebar seperti wabah. Ada yang berteriak ketakutan, ada yang berjongkok di tanah sambil memegangi kepala dan gemetar, dan ada pula yang dengan histeris mengumpat alam semesta terkutuk. Pria parubaya berdarah dingin itu menekan kegelisahannya dan berdiskusi dengan suara pelan dengan pria gemuk itu. Sepertinya kita telah menjadi sasaran, dan kemungkinan besar oleh makhluk gelap tingkat abadi. Pria setengah baya yang dingin itu berbicara dengan nada serius, dengan sedikit ketakutan di matanya. Pria gemuk itu tampak pucat, bibirnya bergetar ketika dia berkata, tingkat keabadian, kalau begitu, bukankah kita akan hancur? Pria parubaya berdarah dingin itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, hubungi pangkalan terdekat terlebih dahulu dan minta dukungan. Setelah menunggu dengan cemas, pria parubaya yang muram itu akhirnya mendapat jawaban. Dia memaksakan senyum dan mengumumkan kepada semua orang, kabar baik, Tuan Ji Luqiang sedang dalam perjalanan menjemput kita. Tuan Ji Luqiang, sorak-sorai terdengar di antara kerumunan. Suasana putus asa pun sirna, terganti kegembiraan karena berhasil selamat dari bencana. Namun, Lu Yun tidak segembira yang lainnya. Melihat ekspresi gembira Sang Saosian dan Si Potian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menuangkan seember air dingin ke arah mereka, jangan terlalu cepat senang. Masih belum diketahui apakah Ji Luqiang dapat tiba dengan selamat. Bahkan jika dia datang, itu hanya akan menambah satu kekuatan tempur tingkat abadi. Berapa banyak dari kita udang kecil yang dapat bertahan hidup dalam pertempuran antara dua makhluk tingkat abadi? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, juga, jangan harap Extreme Killing Spear akan menghabisi kita selama pertarungan. Pertarungan antara para dewa dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Apakah kita dapat bertahan hidup sepenuhnya bergantung pada keberuntungan? Perkataan Lu Yun bagaikan panggilan untuk bangun, menyadarkan Sang Saosian dan Si Potian dari khayalan mereka kembali ke kenyataan. Senyum di wajah mereka berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Suasana seluruh tim menjadi suram lagi. Pria parubaya yang dingin dan pria gemuk itu berbicara dari waktu ke waktu untuk menenangkan semua orang, tetapi efeknya minimal. Benih ketakutan telah ditanam dan berakar di hati setiap orang. Udara di dalam pesawat ruang angkasa itu tampak membeku, dan ketakutan melilit hati setiap orang seperti ular berbisa. Jumlah orang hilang mencapai 10. Pesawat luar angkasa yang awalnya luas kini tampak sangat kosong. Semua orang menatap sekelilingnya dengan waspada, seakan-akan teman mereka akan menghilang sedetik kemudian. Sial, apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Sebuah suara kasar memecah kesunyian. Orang yang berbicara itu berwajah penuh daging dan tatapan mata yang tajam bagaikan binatang buas yang sewaktu-waktu bisa meledak. Berhentilah berdebat, pria parubaya yang dingin itu berteriak. Semua orang tahu situasi saat ini. Daripada saling curiga di sini, mengapa tidak memikirkan cara untuk bertahan hidup? Bagaimana kita bisa hidup? Apakah kita hanya menunggu kematian? Suara tipis dan gemetar lainnya berkata, kita sudah terjebak di sini. Siapa tahu kalau kita akan menjadi orang berikutnya yang menghilang. Kepanikan menyebar di antara kerumunan. Ada yang mulai terisak-isak pelan, ada pula yang mulai mengumpat keras. Seluruh pesawat ruang angkasa itu seperti panci berisi air mendidih yang bisa meledak kapan saja. Pria parubaya berdarah dingin itu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meneruskan keadaan ini dan harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Semua orang dengarkan, dia meninggikan suaranya, kita akan tinggal di tempat kita sekarang dan menunggu Tuan Ji Luqiang menjemput kita. Tetap di tempatmu, bukankah itu sama saja dengan menunggu kematian? Pria kekar yang berbicara sebelumnya membalas. Diam, pria setengah baya berdarah dingin itu melotot tajam ke arahnya. Tuan Ji Luqiang sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kita berlarian sekarang, kita hanya akan meningkatkan risiko diserang. Pria gemuk di sampingnya pun segera menimpali, jangan panik, semuanya.
Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersatu dan saling menjaga. Jika menemukan situasi yang tidak biasa, segera laporkan kepada saya atau Kapten.